Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niono Dino. Pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kita bahas yang pertama adalah kriteria pendataan honorer. Kriteria yang pertama berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kelengkapan berkas yang harus disiapkan diantaranya 1. SK pengangkatan per tahun. 2. Bukti pembayaran gaji per tahun. Yang ketiga, ijazah terakhir. Yang keempat, KTP. Kelima, KK. Dan yang keenam adalah bukti kepesertaan XTHK 2. Ini khusus XTHK 2. Ya, file bisa dibuat PDF ataupun JPG. Ya, mungkin ini adalah contoh untuk nomor peserta XTHK 2 dan contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Di kiri ini adalah kartu peserta ujian CPNS di tahun 2013. Ini khusus untuk formasi tenaga honorer kategori kedua. Di mana di situ ada instansi, unit kerja, nomor peserta, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kelompok tugas, kelompok pendidikan, dan lokasi tempat tes. Ini diperlukan bagi tenaga honorer XTHK 2. Sedangkan yang kanan adalah SPTJM mutlak. Ini contohnya. Yang paling atas untuk kop cabang dinas atau sekolah. Terus yang bertanda tip tangan di bawah ini nama, NIP, jabatan, unit kerja. Dengan ini saya menjamin sepenuhnya kebenaran data tenaga non-ASN terlampir sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kepala cabang dinas atau kepala sekolah, ya nama lengkap dan tanda tangan berstempel. Ya, ini adalah contoh untuk format surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah ini sangat penting bagi rekan-rekan honorer karena data pegawai non-ASN atau honorer nanti akan diinput BKD ke aplikasi data non-ASN BKN. Setelah itu akan dikelompokkan bagi honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat PNS dan P3K akan bisa mengikuti seleksi. Dan bagi rekan-rekan honorer yang belum termasuk kriteria yang bisa diangkat PNS maupun P3K akan masuk ke outsourcing. Dan rekan-rekan honorer yang lain yang tidak masuk ke outsourcing akan menunggu kebijakan lain dari pemerintah. Oke, dipersiapkan dokumen yang perlu dipersiapkan, jangan sampai ada yang terlewat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.